kalian untuk mendapatkan materi tentang pembelajaran mendalam. Salah satunya mengimbaskan kepada kita semua. Setelah itu diimbaskan, Bapak dan Ibu akan dimonitoring pelaksanaan ngajarnya, administrasinya, RPP-nya, bukan hanya oleh kepala sekolah, tetapi oleh tim Monek selama 3 bulan secara terjadwal. Jadi pengetahuan, keterampilan yang dimiliki tentang pembelajaran mendalam bukan hanya dimiliki oleh Bapak dan Ibu yang mendapatkan tugas dari kementerian. Kepala sekolah pun juga melakukan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan daripada pembelajaran mendalam atau deep learning. Gitu ya, kepala sekolah juga dimonitoring. Sudah terjadwal. Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu juga dimonitoring baik secara administrasi maupun secara proses pembelajaran di dalam kelas. Hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan penguatan karena saya seyakin-yakinnya Bapak dan Ibu sudah tahu. Hari ini Bapak dan Ibu akan dibangun tingkat keterampilannya karena pengetahuannya relatif Bapak dan Ibu sudah tahu. Jadi harapan saya tidak hanya kepada teoritis, filosofis, tataran materi, tetapi mengimbas kepada tingkat keterampilan implementasi di depan kelas. Hari ini ada yang tidak hadir, Pak Ripan sakit, Bu Isri dan Pak Musa sakit, Pak Ripan sakit, ya Bu Ana udah pensiun. Pak Randy ini belum ada kabar. Saya di ekskul multimedia, Pak. Oh ya, di ekskul multimedia ya. Nanti mungkin lagi ngebimbingan lah, tapi nanti ke sini karena siapa tahu Pak Randy yang dapat bagian di monitoring di kelas. Tapi semuanya juga akan dimonitoring. Baik Bapak dan Ibu, salam sehat, tetap semangat. Insya Allah kegiatan kita dilancarkan, dimudahkan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan motivasi untuk kita semuanya. Acara selanjutnya adalah pemaparan apa itu deep learning dan bagaimana proses pembelajarannya yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni. Oh, ternyata saya sendiri. Saya di depan. Saya pendek. Belum tinggi. Saya belum tinggi. Assalamualaikum. Ini kan beda orang ya. Beda tadi ya. Bapak dan Ibu sekalian, ketika saya mengikuti pelatihan juga tidak sepenuhnya paham. Karena mungkin baru dan saya juga tidak belajar sebelumnya. Jadi saya menangkap apa yang saya tangkap, dari apa yang saya tangkap saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya menyampaikan apa yang saya tahu. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, ilmu saya juga berkembang dan kita semua belajar bersama-sama. Kita ingat moto kita berbagi, maka semakin banyak yang kita peroleh. Bapak dan Ibu guru semuanya, dalam kurikulum deep learning atau pendekatan pembelajaran deep learning ini, kita harus mengenal prinsip pembelajaran. Ini prinsip pembelajaran yang harus senantiasa kita pegang setiap kali kita memasuki kelas. Apa itu prinsip pembelajaran dalam deep learning? Kita mengenal dengan istilah dalam deep learning adalah BBM. BBM itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris berarti MMJ. Kalau bahasa Indonesia berarti BBM. Apa Pak? Kalau saya ingat ke bahasa Inggris ya, mindful, meaningful, joyful. Jadi kebermaknaan,
dan menggembirakan. Nah, saya ingatnya tuh bahasa Inggris karena dulunya bahasa Inggris itu. Pendekatan ini yang harus kita selalu ingat. Ini prinsip pembelajaran untuk mencapai 8 profil dimensi kelulusan. Ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Ndin kemarin minggu yang lalu, dan saya catat apa yang disampaikan oleh Bapak Ndin dan lebih mengena dari Pak Ndin ke saya. Terus kemudian proses pembelajarannya itu tadi adalah prinsip pembelajaran 3 tadi BBM. Terus kemudian proses pembelajaran itu mengacu kepada taksonomi Solo. Apa itu? Memahami, kemudian merefleksi, kemudian mengaplikasi, yang terakhir adalah merefleksi. 3 proses ini. Kemudian kita balik lagi ke BBM. Kebermaknaan itu yang seperti apa? Kebermaknaan adalah kita memberikan pemahaman kepada siswa. Apakah anak ini bisa paham dengan materi yang kita sampaikan? Pada kurikulum deep learning ini kita tidak lagi mengandalkan konten materi. Maksud saya tidak mengejar materi itu sendiri, tapi adalah kontekstual. Jadi bukan konten materi, tapi kontekstual tidak. Kalau misalkan kita menganalisa, kita kan bisa memilah tuh. Makanya di kurikulum sekarang itu tergantung kebutuhan sekolah itu seperti apa. Kalau memang tidak diperlukan ini di sekolah kita, boleh kita skip. Oh, ini tidak kontekstual. Karena Jakarta, DKI dengan suatu daerah wilayah tertentu pasti berbeda kebutuhannya, berbeda teritorialnya, berbeda signal internetnya dan lain sebagainya. Terus kemudian joyful itu apa? Selama yang saya ikuti joyful bukan berarti kita harus memberi game. Kadang kan ada, saya tidak punya banyak koleksi game, saya tidak bisa memimpin nyanyi-nyanyi, saya juga tidak bisa ngelawak, saya guru bawaannya serius. Oh, tidak perlu khawatir, saya juga nggak bisa ngelawak, saya juga nggak bisa joget-joget, saya sama, saya cuma bisa ini juga. Tetapi makna joyful di sini adalah ketika anak dilibatkan dalam pembelajaran, melakukan aplikasi nyata dalam proses pembelajaran, dan anak itu senang karena terlibat, akhirnya anak itu paham, itulah joyful. Jadi tidak harus bertepuk tangan, tidak. Anak ketika intinya itu kan pada proses pengaplikasian materi, anak terlibat atau tidak. Kalau anak itu tidak terlibat, anak itu pasif dan didiamkan, maka joyful di sini tidak dapat. Terus makna dari kebermaknaan juga adalah kontekstual, tidak materi ini. Anak bisa merelevansikan, oh ini kepake loh dalam kehidupan saya. Beda dengan waktu saya kecil, ketika saya SMA, matematika itu saya sudah stres karena saya tidak tahu ini mau dibawa kemana. Saya itu dulu protes ke guru saya, Pak, matematika ngapain sih Pak, kita ngitung begini, kita mati emang, tanya malaikat. Serius saya nanya begitu. Kita mau mengukur, mau bikin begini kan kita semua sudah ada tukang, ngapain kita belajar sampai sedemikian rupa? Nah ini, karena zaman itu guru hanya model ceramah, hanya mentransfer ilmu. Nah kita beruntung kita menjadi pendidik yang dibekali seperti ini, dikasih bekal BBM sehingga ilmu yang akan kita sampaikan anak paham, mengaplikasikan, maka insya Allah menjadi amal jariah kita. Amin ya robbal alamin. Terus setelah pengalaman pembelajaran, semua proses tersebut dalam pembelajaran tujuan akhirnya adalah menuju pada 8 profil kelulusan. Sebagai pendidik kita harus apa? Saya kasih tips untuk menghafalkannya. Karena kita kalau ditanya siapa tahu ada pengawas, atau siapa tahu nanti di lapangan ditanya Pak Andin, bisa ayo 8 profil lulusan apa? Nggak tahu, kan saya malu. Ya, sekarang kita ikuti gerak tangan saya. Tangan kiri ini adalah ini bagian dari acting ya, supaya joyful.
bernalar kritis, creativity, ini apa? Hormat gerak berarti kewargaan, kita turunkan lagi, komunikasi, kita turunkan lagi, jadi kita mulai dari atas. Kemandirian, turun lagi, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kesehatan, terus kemudian kolaborasi. Oh ya, nah, kayak bersama-sama ya, ikuti saya. Apa tadi? Bernalar kritis, kreativiti, kewargaan, komunikasi, kesehatan, kemandirian, mandirian begini saya, kesehatan. Tadi katanya ini kemandirian. Jangan ulang balik ya. Yang penting apa? Ulang lagi. Hah? Ya gini, kalau modelnya mengingat itu saya lupa. Teach me and I will forget. Yes, yes, yes. Nah, I know. begitu kan Pak kata Benyamin tuh. Benyamin lupa. Yuk. Bernalar kritis, kreatif, kewargaan, komunikasi, kesehatan, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, kolaborasi. Udah kan? Udah kan belum? Nah, Diapalin dulu. ya, jadi Bikin video nanti mandiri tadi udah begini. Nah, kesehatan mandiri, kolaborasi mintanya bergandengan tangan. Yang kompak. Kalau kolaborasi yang begini sebenarnya bergandengan tangan berkeliling itu maksudnya. Coba berdiri. Ayo berdiri Bapak Ibu. Waktunya masih panjang. Nanti nggak apa-apa jam 3 kita pulang. 1, 2, 3. Bernalar kritis, kreatif, kewargaan, komunikasi, kesehatan, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, kolaborasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Jadi diurut dari atas ya, atas terus kemudian ke sini terus terakhir terus begini. Oke, kemudian jadi pendekatan pembelajaran kita sudah tidak lagi menggunakan metode ceramah. Ceramah memang perlu, kayak seperti ini kan ceramah juga. Tetapi kan saya melibatkan Bapak dan Ibu sekalian, interaktifnya. Ketika saya ajak bergerak, berdiri, kita berdiri bersama-sama. Kemudian sebelum masuk ke bagian berikutnya, di sini masuk bagian berikutnya adalah mengenai PPT dan PPB. Sebelum membahas tentang PPT dan PPB, saya akan meminta Bapak dan Ibu mengisi ini terlebih dahulu. Hari ini Bapak Ibu guru kerjakan tugas. Tinggal di checklist aja Bapak Ibu. Jujur sesuai dengan yang Ibu hadapi selama ini.
Selesai nggak selesai dikumpulkan? Sudah selesai kah? Cuma checklist doang. Oke, saya cukup checklist aja. Saya memiliki kelemahan dalam melakukan beberapa hal. Setuju atau tidak setuju? Sesuai dengan pribadi Bapak. Saya memiliki kelemahan. Kalau memang ia merasa memiliki kelemahan, checklist disetujui. Kalau enggak, oh saya mah kuat, nggak ada kelemahan apa yang saya nggak bisa. Tulis di tidak setuju. Betul ya. Kan menyenangkan ya, menyenangkan. Udah nyampe nomor berapa? Ya, di Bapak Ibu hitung banyakan yang nomor ganjil jawabannya ataukah banyakan genap jawabannya? Ganjilnya ada berapa? Nomor ganjil ada berapa? Kemudian jawaban genap ada berapa? Angka genap kan angka 1 itu ganjil, 2 genap. Nah jawaban Bapak Ibu yang ganjil ada berapa? Angka nomor ganjil? Angka nomor genap ada berapa? Pertanyaannya yang ganjil, yang setuju berapa? Enggak, yang ganjil ada berapa? Maksudnya ada berapa? Ya itu apa namanya soalnya itu? Yang terchecklist Bu, yang terchecklist Bu, Ibu yang terchecklist sama Ibu. Misalkan di checklistnya Bapak Ibu, Bapak di ganjilnya cuma ada 1, berarti ganjil tulis 1. Ya, Bapak berarti banyak kan yang di genap ya Pak ya jawabannya. Oke, sekarang saya jelaskan. Bapak dan Ibu sekalian, pada awalnya saya juga tidak paham apa itu PPT dan apa itu PPB. Kirain PPT itu PowerPoint. Ternyata adalah pola pikir tetap. T-nya tetap. Dan kalau antonim dari tetap adalah B, bertumbuh. Jadi basisnya kurikulum atau basisnya pembelajaran deep learning itu adalah pola pikir bertumbuh. Growth mindset. Itulah basis diadakannya deep learning ini. Kita menumbuhkan bagaimana anak atau siswa kita atau diri kita sebagai pendidik yang awalnya memiliki PPT kemudian berubah menjadi PPB. Dari pertanyaan ini ada, kalau jawabannya banyakan diganjil, berarti Bapak dan Ibu sekalian cenderung pada PPT. Tapi apabila banyakkan jawabannya pada jawaban genap, berarti Bapak dan Ibu sekalian adalah PPB. Selamat. PPT apa itu? Orang yang berpola pikir tetap, artinya dia menerima nasib. Gampangnya seperti itu, dia pasrah. Ya sudahlah, aku seperti ini, mau diapain juga saya nggak bisa. Kemarin saya mau, Bapak Kepala Sekolah bilang, Ibu ikut latihan ya. Saya mau nggak bisa apa-apa dalam hati. Saya udah pura-pura datang itu, memang sakit ya. Saya mau sakit loh Pak, ini lagi turun. Masih disuruh juga. Akhirnya malamnya saya minta pijit suami saya Pak, diurut. Oke Pak. Akhirnya pergi juga. Jadi PPT, pola pikir tetap, ketika dihadapkan pada tantangan, dia menyerah atau menolak. Tetapi orang yang PPB ketika dihadapkan pada masalah, nah ini ketika dia challenge, diberikan tantangan, kalau yang pola pikir tetap itu bagian atas, maka orang yang berpola pikir bertumbuh bagian bawah dia bertahan. Baik, dipelajari dulu ini tantangannya apa. Setiap tantangan pasti ada solusinya, jalan keluar. Masa iya saya nggak bisa menemukan? Nah ini bertahan.
Kemudian bagian atas langkah berikutnya menganggap ini menghabiskan waktu. Ruwet. Ini menghabiskan waktu, mengurai benang ruwet itu gak akan ketemu solusinya. Tetapi bagi orang yang pola pikir bertumbuh, ini justru peluang saya untuk berkembang. Saya tidak boleh berhenti di sini. Kalau saya tidak bisa mengerjakan sendiri, saya perlu berkolaborasi. Saya perlu mencari partner yang bisa diajak menyelesaikan ini. Kemudian ketika menghadapi kritikan, maka bagi yang berpola pikir tetap itu dianggap sebagai serangan. Nah ini, kamu bisanya ngeritik aja, coba kamu yang ngerjain, bisa nggak? Aku sudah ini udah mentok ini, udah aku berhenti aja. Nah, seperti saya. Tetapi bagi yang ber-PPB ketika menghadapi kritikan, terima kasih. Justru ini yang tidak saya tahu. Ternyata saya sudah berusaha dengan baik. Ternyata saya memiliki kelemahan. Terima kasih atas masukannya Pak Septo. Terus biar menjadi Pak Septo, terima kasih atas kritikannya, biar menjadi sehatnya berkah. Ini terus berikutnya, begitu melihat orang lain sukses, ya orang kan ada yang ketika PPB dia sukses berhasil menghadapi tantangan sampai menemukan solusi dan sampailah pada tangga keberhasilan, maka bagi orang yang PPT, cuma gitu doang, semua orang juga bisa. Itu bagi PPT. Dan orang itu, wah saingan nih. Ya ada orang itu saingan deh gue, nggak mau. Nah ini, padahal mulai dari kurikulum Merdeka sampai sekarang di blending, antar murid dan antar guru itu bukan lagi sebagai saingan. Maka perankingan itu sebenarnya ditiadakan. Karena yang namanya saingan itu tidak ada. Yang ada adalah kolaborasi. Jadi teman sekelas itu bukan tim saingan. Tapi bagaimana berkolaborasi dalam profil kelulusan, berkolaborasi untuk sama-sama bertumbuh, berpikiran bertumbuh. Terus dalam kolaborasi inilah maka suksesnya bersama-sama, bukan suksesnya satu tim atau suksesnya individu. Begitu juga guru. Ketika ada guru yang lain atau ada guru bahasa Indonesia, ada guru bahasa Inggris, maka bisa berkolaborasi. Ketika saya Miss Leni datang, saya senang. Langsung saya datang ke mejanya Bu Leni. Dan Bu Leni juga senang, Bu Leni langsung datang. Saya pindah aja, gitu. Jadi terus kemudian langkah pertama yang kami lakukan adalah pemetaan materi berdua. Karena memang berdua, bertiga nggak ada. Pak Mu saya ajak enggak. Bertiga kami langsung melakukan pemetaan materi. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kita peta, ketemu. Nah ini kolaborasi. Jadi sama-sama berjalan bersama, mencari solusi bersama-sama, ada masalah bersama-sama, masalah kita tekan, yang kita berbesar adalah solusinya. Itu tadi. Jadi basis dari deep learning ini adalah growth mindset, pola pikir bertumbuh. Sebelum kita menuntut anak, siswa itu berpola pikir bertumbuh, maka sebelumnya adalah kita harus memotivasi diri kita supaya motivasi intrinsik dalam diri kita itu muncul. Maka bagaimana kita PPT ini berubah menjadi PPB? Pertanyaan saya, Bapak dan Ibu sekalian, apakah PPT bisa berubah menjadi PPB? Bisa tidak? Ataukah kalau takdirku sudah begini, takaran otak juga udah segini, ya nggak bisa? Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Percaya bisa? Bisa. Oke, berarti kalau kita yakin bisa, mulai hari ini didatangkan narasumber saya jauh-jauh. Bapak Ibu, tadi mobil saya gesek di sini. Kita berangkat bersama-sama, kita bersama-sama bekerja sama mengubah dari PPT menjadi PPB. Ini narasumber tadi bertiga ini dijemput. Tepuk tangan kan? Tadi juga saya disambut Bu Pacar luar biasa. Nah, bagaimana cara mengubah PPT menjadi PPB? Ini perlu adanya intervensi.
ada beberapa faktor atau ada beberapa cara untuk mengintervensi dari PPT menjadi PPB. Catatan saya mana ya? Yaitu satu, melalui komunikasi belajar. Komunikasi dalam belajar, kalau dari pihak guru berarti kerjasama antara guru dengan guru, guru dengan murid, kemudian juga bisa guru dengan orang tua. Jadi kalau guru dengan orang tua, maka ini adalah support dari orang tua atau lingkungan sekitar. Jadi stakeholder semuanya harus terlibat di sini untuk mengubah dari pola pikir PPT menjadi PPB. Kalau di dalam kelas, maka yang kedua tadi adalah komunikasi belajar. Komunikasi belajar itu adalah, saya kembali lagi ke nomor 1. Komunikasi belajar itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan tata bahasa yang baik terhadap murid kita. Bisa menggunakan bahasa seorang pendidik. Bahasa pendidik itu penuh dengan pedagogik, dan pedagogis di sini berjalan. Bahasa seorang guru, pendekatan guru dengan anak, pendekatan guru yang luar biasa, omongannya pasti berbeda dengan dengan siswa yang ekstra luar biasa. Cara komunikasi kita memang harus berbeda-beda karena kita semua elemen harus kita kuasai. Elemen air, udara, tanah. Kemudian pujian pribadi dan pujian proses. Jadi setiap anak melakukan proses pembelajaran di kelas, anak bilang tidak bisa, kita harus membangkitkan. Bisa nak, ayo. Setelah anak melalui proses, wah kamu luar biasa, ini sudah bagus ini nak, lanjutkan, tinggal sedikit lagi. Jangan sampai pernah kita keluar kata-kata, kamu di rumah gak pernah belajar sih, bapak ibumu ngapain, kamu gak pernah dibantu ya, pantesan kayak gini. Nah ini sudah masuk dalam kata mencibir, sarkas, dan lain sebagainya. Jadi ini bukan bagian dari intervensi mengubah dari PPT menjadi PPB. Kemudian memberikan kesempatan untuk mencoba dan berjuang memecahkan masalah dan mencari solusi. Terus kemudian sebenarnya masih ada lagi, saya masih ingat itu the power of yet. Yet itu dalam bahasa Inggris artinya belum. Kalau ada murid saya nggak bisa bu, kita ubah. Jangan bilang tidak bisa nak, tapi saya belum bisa. Kalau belum berarti students still have some effort to do better. Mau saya pengen lebih berhasil, berarti ini saya belum bisa. Maka kalau belum berarti dia masih ada keinginan untuk bisa. Terus tadi kembali pada prinsip pengajaran tadi, kita tidak lagi menggunakan ceramah karena dari Benjamin Franklin mengatakan, tell me and I forget, teach me and I may remember, invoke me and I learn. Jadi kalau kamu ngomong aja, saya bisa lupa. Tetapi kalau kamu ngajari, gitu kan? Tapi kalau Anda mengajari, saya bisa jadi ingat, bisa juga lupa. Tapi kalau melibatkan, itu orang menjadi paham. Karena gerak fisik, apa yang dirasa ketika mengaplikasi, apa yang dirasa, pengalaman ketika pembelajaran mengaplikasi, anak itu terlibat semua. Misalkan pelajaran IPA, anak terlibat membuat ini, kamu ngambil garam dan sebagainya, ciptakan ini, anak terlibat, pasti lebih ingat daripada melihat. Misalkan gini, saya ibu rumah tangga, saya praktek masak, saya melihat video tim cara membuat bolu, saya melihat video doang, ya begitu, oh terus gini, nyampe dapur apalagi tadi ya. Beda dengan saya melibatkan anak, ayo pecahkan, kamu bagian ini, ini. Terlibat, mengalami secara langsung, maka dia ketika membuat ulang, dia ingat, waktu itu saya begini, karena masih dirasa gerakan badannya, gerakan blendernya, desingan blendernya masih terekam dalam memori. Beda dengan tell me
itu sudah pasti forget. Kamu berkata, kita pasti akan lupa. Begitu teach me, bisa dua kemungkinan, ingat sedikit, lupanya banyak. Involve itu terlibat, maka paham. Dan paham ini yang akan melekat dan ingat selamanya. Kalau anak sudah paham, tinggal satu langkah menjadi amal jariah kita. Apa? Yaitu anak mengamalkannya, mengajarkan lagi ke orang lain, kembali lagi ke kita dengan pahala yang sama, tidak mengurangi pahala pengajar yang sebelumnya tidak berkurang sama sekali. Amin ya Allah. Jadi kita mengajar jangan diniatkan gajiku sekian. Kita niatkan sisi lainnya adalah ibadah. Amin, mudah-mudahan saya bisa ke sana. Saya sedang belajar ke sana Pak Mo. Oke, terus kemudian masih satu lagi di dalam deep learning. Tadi saya berbicara tentang pentingnya kolaborasi. Maka di deep learning ini semua guru harus ada kolaborasi. Yang terdiri dari kolaborasi di sini adalah inquiry kolaboratif. Jadi guru tidak lagi menghadapi masalah atau memberikan PR atau apa saja itu memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh siswa individu sendirian memecahkannya. Bapak dan Ibu bisa kolaborasi. Kemarin ketika saya pelatihan itu menampilkan dalam bentuk simulasi drama. Jadi drama saya itu saya berperan sebagai murid bandel. Terus kemudian saya juga berperan sebagai guru BK yang anggun dan berwibawa waktu itu di kelas. Sampai orang-orang juga terpukau, wow berwibawa sekali gitu katanya. Bener ya mana ya? Terus saya juga berperan sebagai murid bandel kayak Julian gitu. Julian sekarang kelas berapa itu? Yang keluyuran aja gitu. Nah terus kemudian kolaborasi antara guru. Kebetulan waktu itu yang berperan menjadi guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia teman saya. Murid ini stres karena seharian itu PR, pelajaran agama ngasih PR hafalan 1 juz. Bahasa Inggris teks prosedur, bahasa Indonesia juga teks prosedur. Nah, bagaimana? Terus kemudian saya berperan sebagai guru BK, saya tampil. Saya sudah mengikuti pelatihan di UHK, jadi saya dapat pelajaran seperti ini. Tolong didengarkan dengan baik, saya sampaikan. Nah, tolong kolaborasi. Kolaborasilah itu guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terus saya sebagai BK. Sama-sama saya memanggil ini anak. Terus gurunya melakukan satu tampilan dari anak aja. Teks prosedurnya bahasa Indonesia tulisannya, tapi presentasinya dalam bahasa Inggris. Waktu itu semua kelompok tampil dan Pak Nana juga waktu itu tampilnya tentang apa ya? Lupa saya. Orang tua ya. Beda-beda kita. Tapi intinya adalah di sini ada kolaboratif inquiry atau inquiry kolaboratif. Terus kemudian selain dari itu kolaborasinya adalah tadi inquiry kolaboratif, yang kedua adalah PBL. PBL adalah problem based learning. Jadi pembelajaran berdasarkan masalah. Terus yang terakhir adalah PJBL. Project based learning. Jadi kalau dalam project based learning, karena ini ada project, pasti menghasilkan sebuah produk. Tapi yang dua tadi antara inquiry dengan yang problem based learning itu tidak menghasilkan masalah, tapi semuanya diawali dengan proses analisa sebuah masalah. Nah, mengenai yang 3 hal ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Nana, sekaligus masuk di bidang assessment. Saya hanya pengantar saja di bagian problem based learning ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian mengenai pemaparan singkat apa itu tentang deep learning. Kira-kira ada pertanyaan? Terima kasih, tidak ada pertanyaan. Oke, demikian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Sri Wahyuni. Demikian dengan sangat agresif, antusias apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni. Ini Pak Panglim biar nyantai ya Pak, supaya nggak stres. Acara berikutnya adalah assessment. Assessment diletakkan di tengah karena bagian Ibu Heni adalah RPP. RPP lebih panjang, pasti Bapak Ibu nanti banyak pertanyaan.
Jadi selanjutnya kepada Bapak Nana bagian asesmen kami persilakan. Masya Allah. Izin berdiri karena biasa laki-laki selalu belum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa bisa doakan merupakan nisyan dan qaulillah Allah wa ta'ala ajim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, para wakil dan dewan guru yang saya muliakan, terima salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada saat kesempatan ini sangat luar biasa, berarti peduli berkaitan dengan kemajuan pendidikan khususnya di Pakuan Jakarta. Pada saat kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan paparan berkaitan dengan assessment. Oke. Namun izin dengan sepemahaman saya pribadi, dengan kemampuan keterbatasan kita saling mengisi dan saling melengkapi, mudah-mudahan supaya kita saling berkolaborasi. Karena tujuan dari diplomat ini berkaitan dengan berkolaborasi. Okay. Asesmen dalam pembelajaran pada saat tertentu ini berarti secara tidak langsung kita apa Bapak Ibu? Menilai ya. Menilai itu siapa? Asesmen itu apa? Evaluasi, next. Tentang apa lagi? Mengukur dan sebagainya. Nah, dalam proses hal tersebut, dalam mengukur dan sebagainya harus punya alatnya. Oke, alatnya itu pasti harus punya tujuan. Apa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan pada CP yang dilakukan menjadi ATP dan sebagainya dalam proses pembelajaran. Prinsip dalam assessment kita ada pertama berkeadilan, objektif, edukatif. Kita sering berdiskusi dengan anak-anak berkaitan dengan di kelas. Kalau kelas 8 dan kelas 9, karena berhubung sistem pembagian kelas di 4-6 itu terdiri dari, mohon maaf, low, middle, dan high. Nah, secara otomatis sebenarnya kalau misalkan mereka ditetap dengan posisi PPT, pola pikir tetap, mereka mengetahui yang akan ranking 1 itu siapa. Coba Bapak Ibu tanya ke anak-anak di kelas. Setelah sebelum kelihatan ujian, pas sebelum pembagian rapat, mereka akan mengetahui yang akan ranking 1. Dengan catatan mereka masih pola pikir PPT. Terus bagaimana merubah PPT ke PPB? Menggunakan assessment seperti ini dengan prinsip. Saya melihat dengan perkembangannya si Kinarasya. Pada saat di 9A, Kinarasya itu terlihat di 7B-nya tuh jangankan ngomong aja sulit. Di kelas 8 untuk membuka maskernya aja itu agak sulit. Dia dibuka di masker itu di semester 2 kelas 8. Terus kita melakukan pendampingan, coaching, mentoring dan sebagainya di 9A. Luar biasa pada saat di semester 1, semester 2 kelihatan dia bisa mengalahkan secara akademik Sekar, Alicia dan sebagainya. Karena apa? Dia langsung drop. Ternyata apa? Setelah saya amati berkaitan memberikan kesempatan dan memberikan ruang kepada anak, itu secara otomatis membuka pikiran mereka sehingga mereka tumbuh grow. Saya juga tadi memberikan kesempatan kepada kelas 9 namanya Julpasya, yang anaknya kecil ya, aktif dan aktif, ngomong aja sulah tapi bertakilan gitu. Tapi pada saat ditunjuk dengan ada dorongan motivasi dari anak ketua kelasnya di kelas 9C, dia akhirnya saya tidak sangka ternyata anak-anak pada saat dia menjelaskan tentang faktor intern perubahan sosial, dia berdasarkan dengan gamblang apa internnya, terus bagaimana posisi-posisinya. Ternyata anak itu sebenarnya kurang diberikan kesempatan untuk mengeksplor dan sebagainya. Disitulah kita perannya berkaitan dengan adanya tes diagnosis kognitif dan tes non kognitif. Berkeadilan dan pasti kita harus adil, objektif dan edukatif. Objektif berdasarkan dengan hasil faktual dan edukatif dengan yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi peri dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita lakukan asesmen ini dengan baik menggunakan 3 prinsip ini, secara tidak langsung akan membawa rasa kewibawaan Bapak Ibu di depan anak-anak. Dengan contoh sederhana, pada saat Bapak Ibu memberikan tugas tetapi di Bapak Ibu tidak diberikan penguatan, mereka akan menggambarkan, yalah dia ini yang penting ngerjain, nanti juga dari rapat nilainya 9. Secara otomatis mereka akan ngikutin proses pembelajarannya. Tidak seperti itu.
Kita berikan stretching dan sebagainya, diberikan kesempatan diekspor sehingga kita mengetahui bagaimana mereka kemampuannya sampai di titik mana. Kewibawaan guru itu di sana karena apa? Mereka menilai, ternyata anak-anak itu menilai pintar dengan karakter guru-guru. Disitulah. Jadi kalau misalkan endingnya apa? Kalau di kurikulum Merdeka, anak itu pasti naik, pasti lulus. Tetapi pada saat lulus mereka harus mempunyai pengalaman belajar nanti yang akan dibawa ke jenjang berikutnya. Pengalaman belajarlah itu yang harus kita bisa berikan yang dalam bentuk asesmen sehingga kita bisa mengetahui assessment, bisa mengetahui kompetensi yang mereka harapkan. Kita di 46 sangat luar biasa anak-anaknya. Kalau kita cari kekurangannya, banyak kekurangannya. Tetapi kita pada saat kesempatan di 46 kita cari kelebihan-kelebihannya supaya kita bisa dorong kelebihan tersebut. Oke, next. Oke, boleh. Nah, ini yang lakukan pada saat pembelajaran mendalam sebelum asesmen formatif, asesmen sumatif. Kita sepakat nggak Bapak Ibu? Pada saat anak itu tidak bisa menjawab soal, anak itu pasti dijas bodoh. Tidak bisa kan? Yang disalahkan anaknya atau gurunya? Angkat tangan yang gurunya. Yang disalahkan gurunya. Oke. 1, 2, 3. Yang salah gurunya ya. Yang disalahkan muridnya. Oke. Atau yang disalahkan tergantung Pak, tergantung materi-materinya. Bisa gurunya, bisa anaknya. Tetapi berdasarkan penelitian yang saya lakukan berdasarkan PTK, keberhasilan anak itu ditentukan pada saat proses pembelajaran tergantung metode yang dilakukan oleh gurunya. Itu dalam diskusi soal juga seperti itu. Contohnya, pada saat ada anak dilakukan tes pertama, yang lulus di kelas hanya yang tidak lulus, yang lulus hanya 5 orang. Kita berubah lagi dengan cara yang berbeda. Ternyata yang lulusnya naik jadi 30 orang. Berbeda ya? Oke, yang tadi sebelumnya yang lulus 5 orang, terus kita belajar dengan metode yang berbeda, bisa dilakukan tes kembali, yang lulus jadi 30 orang. Berarti apa? Yang salah siapa? Gurunya pada saat bagaimana menyampaikan tentang metode pengajaran. Disitulah digunakannya pada saat di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran, dilakukan asesmen baik non kognitif baik dan kognitif. Dari makanya kita berkolaborasi dengan guru BK dan sebagainya. Disinilah letak bagaimana gaya belajarnya. Terus mereka mempunyai kelemahan apa, kelebihannya apa dan sebagainya itu bisa kita mengukur anak-anak. Nah, saya berasumsi dengan pendapatnya Einstein di kalimatnya itu, kalau menyatakan anak ikan suruh manjat pohon selamanya, ikan itu selamanya bodoh kan? Saya kurang sependapat dengan pendapat itu. Sekarang ikan bisa manjat pohon nggak Bapak Ibu? Menurut logika Bapak Ibu bisa nggak manjat pohon? Enggak. Kata saya bisa. Kenapa bisa? Pokoknya saya masukin ke akuarium, manjat naik ke atas. Akuarium itu jadi support system, daya dukung, inteks, dukungan moral, material, disitulah. Jadi yang membuat anak itu bisa tidak bisa tergantung lingkungannya. Ya, tergantung lingkungannya. Kalau anaknya semuanya mendorong, memberikan dasar pasti bisa. Ya, yakin nggak Bapak Ibu anak bisa? Bisa. Nah, pada saat Bapak Ibu akan lakukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, alangkah baiknya sebelumnya dilakukan asesmen terlebih dahulu. Di sini ada asesmen formatif yang orang bilang kita bagi dua, ada asesmen di awal pembelajaran atau asesmen as learning, atau yang kedua asesmen di dalam proses pembelajaran atau asesmen for learning. Nah, ini untuk mengukur sebagai bahan informasi yang akan kita lakukan supaya metode pelajaran apa yang paling tepat supaya capaian pembelajaran dapat. Makanya pada saat kita pelajaran pasti dia akan adakan adanya post test ya. Post test. Harapan anak untuk pelajaran ini apa sih? Goalnya apa sih? Gitu. Oke.
Terus selanjutnya kita analisa, oh ternyata anak ini bisa menjawab pertanyaan A, tidak bisa menjawab pertanyaan B. Berarti ada kelemahan memahami tentang konsep pelajaran yang nomor 1. Berbeda dengan konsep pembelajaran nomor 2. Kita lakukan coaching, mentoring dan sebagainya, baru akan lakukan lagi post test. Ini yang disebut dengan summative. Disinilah berkaitan dengan ini. Alat ukurnya baru nanti ada taksonom Bloom, nah ada taxonomy Solo, Anderson dan sebagainya. Itu berkaitan dengan kompetensi. Soal yang sifatnya level 1, level 2 bisa nggak dinaikkan menjadi level 4 dan sampai level 5? Bisa ya. Ternyata dalam penyusunan nanti akan dibahas oleh Ibu Reni, dalam pembuatan TP itu tergantung indikatornya atau kompetensi yang akan kita capai. Kalau hanya sebatas mengetahui, berarti hanya sebatas mengetahui. Kalau mengidentifikasi, kita ajarnya diidentifikasi. Kalau menganalisa, contohnya, sebutkan jenis-jenis handphone. Jenis-jenis handphone apa aja yang ada di Indonesia? Jenis-jenis handphone. Mereknya. Jenis. Ada 2. Ada Android dan iPhone. Bagaimana perbedaan antara Android sama iPhone sehingga iPhone bisa merajai pasar dan memiliki nilai tinggi hingga gengsi yang tinggi? Berarti menganalisa apa? Mencipta. Menganalisa atau mencipta? Menganalisis. Jadi ternyata dari masalah handphone itu sendiri tergantung indikator yang akan kita dicapai bisa. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Kita ada yang depan gue ini tuh. Oke, semangat dulu, berdiri dulu Bapak Ibu. Kalau mau asesmen itu luar biasa ya. Oke. Ayo. Oke, semangat. Oke. Pada saat bilang, apa kabar Bapak Ibu? Bilangnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Oke. Ya, ayo belajar menalar nih, memahami. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Oke, ulangi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Silakan, terima kasih. Nah, asesmen di sini merupakan akhir dari pembelajaran bagaimana kadang-kadang kita terlalu asik dalam memberikan materi tapi lupa dengan esensial yang menjadi tujuan pembelajaran. Prosesnya menggembirakan tapi suka lupa dengan apa yang akan kita ukur. Ini yang bisa memahami guru mata pelajaran masing-masing sesuai dengan kompetensinya. Izinkan saya kalau saya pada saat IPS di kelas 7, saya akan bekali dengan hal 4 kompetensi. Karena IPS itu rumputnya 4, dari mulai geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Saya ingin menciptakan apa sih nanti ending di kelas 9 itu, anak itu. Saya pertama saja sejarah. Mereka itu harus memahami kebermaknaan dari sebuah materi sejarah tentang potensi diri dan nasionalis. Dari mulai mereka duduk, dari mulai mereka berdoa, dari mulai mereka hormat bendera, bagaimana mereka bersikap, kita tumbuhkan dalam konten-konten materi sehingga jadi materi yang kontekstual. Ada materi yang saya sampaikan secara gamblang, ada yang materi yang hanya cukup sebagai pengetahuan. Terus di dalam geografi, saya akan mengontekkan tentang mitigasi bencana. Kita nggak tahu anak-anak kita itu akan hidup di mana, tetapi bagaimana mereka mengidentifikasi berkaitan dengan kondisi geografis di setiap negara. Karena rukun materi IPS di geografi di kelas 7 harus memahami Indonesia dengan seutuhnya, kelas 8 tentang ASEAN ya Bu, dan kelas 9 tentang dunia. Pada saat mereka tinggal di Jepang, mereka akan tahu bagaimana mereka menjadi sesuatu hal bisa bertahan survive di Jepang. Mereka di Indonesia, Jakarta kan nggak ada bencana, jadi Basarnasnya mitigasi bencana. Terus di sosiologi, mereka sosiologi saya tekankan supaya ada sikap interaksi, toleransi, dan berkaitan dengan komunikasi dengan sopan santun dan sebagainya. Kita ajarkan di situ. Dan ekonomi, ini yang selalu jadi trending topik, ekonomi yang saya cetak pada saat kesempatan ini supaya anak-anak punya moralitas.
tentang bagaimana berkegiatan ekonomi. Banyak orang pintar, banyak orang berbisnis, tapi belum tentu punya moral yang baik. Bagaimana misalkan ada warung A, warung B dengan sesama jenis, berarti yang dicetak dengan moral punya adat nggak sih pada saat mereka membuka berdampingan dan sebagainya. Terus pada saat mereka berproduksi, bagaimana mereka berdistribusi dan bagaimana mengkonsumsi. Sehingga pada saat prakteknya insya Allah kita hanya bisa berusaha, endingnya nanti kesempatan mereka. Formatif di sini berkaitan dengan apa sih alat ukur? Nah, contohnya penilaian formatif kita bisa dengan adanya jurnal reflektif. Selanjutnya jurnal kita mengidentifikasi anak dengan kuesioner. Ini izin berarti kita biasanya sekali sama nanti guru BK supaya nanti anak gaya belajarnya seperti apa. Atau setiap guru juga akan melihat dengan sistem bentuknya. Terus ada checklist kemajuan belajar dan lainnya. Itu sebelum pembelajaran. Selanjutnya, hasil learning ini ada peta konsep, umpan balik, formatif, pelaksanaan dan sebagai observasi. Ini biasanya lakukan kalau saya dengan adanya post-test, pre-test. Dengan adanya pre-test. Saya ukur untuk materi misalkan 5 soal, sesuai dengan TP, lemparkan lah. Oh ternyata setelah dianalisa seperti ini. Kalau saya gunakan biasanya kuisis ya, kalau pre-test lebih mudah, lebih enak. Terus ada indikator untuk analisanya. Begitu juga di GF. GF ada peluang-peluang untuk mereka berbuat curang, tapi kalau kuisis dia asik dengan hal tersebut sehingga lupa dengan membuka yang lain karena waktunya kan kita setting. Nah, kalau asesmen sumatif ada tes lisan, tes tertulis, laporan dan sebagainya. Ini berkaitan bentuk-bentuknya. Terus bagaimana bikin soal yang baik? Nah, di sini soal yang baik itu yaitu yang punya kebermaknaan. Apakah sulit? Sulit itu tidak menjamin anak itu bisa paham tentang materi. Mudah, tapi sesuai dengan TP. Yang penting ada berkaitan dengan bersifatnya literer dan numerer. Setiap mata pelajaran bisa melakukan secara literasi dan numerasi. Pertesannya pada saat Pandit memberikan instruksi kepada kita membahas soal literer, numerer. Oke. Karena apa? Ternyata anak kita itu mempunyai daya juangnya yang lemah, cepat lelah, cepat menyerah. Jadi kalau kita membuat soal yang sifatnya linear dan numerer, mau nggak mau dia akan mencoba. Tetapi jangan dipaksakan semuanya literasi. Misalkan 5 soalnya berjenjang. Misalkan yang nomor 1 adanya height-nya dinaikin sedikit, ada lower-nya, ada middle-nya, pemahamannya. Bahasanya silakan Bapak Ibu untuk di ini. Kalau saya biasanya pakai ChatGPT untuk membuat deskripsinya. Dan selanjutnya buat studi kasusnya, baru nanti tergantung formnya. Tapi kalau kita membuat soal langsung di ChatGPT, ya mohon maaf kadang-kadang ya tidak sesuai dengan harapan kita gitu kan. Makanya kata kunci inilah yang di sini yang perlu di sini. Oke, next. Oke, kalau kita sudah siap dan sebagainya baru. Nah, tadi Miswah melakukan tentang adanya inquiry kolaboratif berkaitan dengan bagaimana memecahkan sebuah masalah pembelajaran. Oke, kalau endingnya ini kenapa ada project P5 dan sekarang lebih terkenal dengan lintas mapel? Ternyata banyak orang tua yang mohon maaf ya agak mengeluh. IPS project, bahasa Indonesia jalan-jalan, bahasa Inggris jalan-jalan kayak tadi. Susah kan? Ujung-ujungnya semuanya presentasi gitu. Oke, ujung-ujungnya semuanya presentasi. Nanti insya Allah IPS akan melakukan kolaborasi dengan 5 guru mapel. Izin, nanti saya informasikan dari sekarang. Pertama, mata pelajaran IPS kita memiliki perubahan sosial, berkaitan dengan globalisasi dan sebagainya, dan endingnya tentang kearifan lokal. Nanti kolaborasi dengan guru IPS, guru bahasa Indonesia untuk menyusun sebuah proposal dan sebagainya. Bahasa Inggris bagaimana dia mempresentasikan bahasa Inggrisnya. Dan mohon izin nanti Pak Jo dan Pak Randy, Pak Jo dengan teknologinya dan Pak Randy dengan seninya. Jadi endingnya kita akan membuat sebuah diorama. Waktunya 3 bulan. Oke, yang sebelumnya kan kita nyampu ya bisa gitu. Tapi sekarang kita kolaborasi supaya beban mereka ini. Jadi sekaligus ujian praktek juga udah dapat ya, dan seperti itu. Oke, nah di sini belum tenang. Apa? Nah, tentu di sini ada observasi, ada proyek, tes desain, kinerja, peneliti dan sebagainya. Nah, dalam sebuah proyek, Pak Muhyiddin suka bertanya,
Ngukurnya gimana gitu kan? Ngukur, kadang-kadang proyek itu harus diukur. Oke. Proyek yang akan diendingkan itu hasil, makanya gunakan PJBL. Alat ukurnya gak lepas dari instrumen. Instrumen diturunkan menjadi rubrik penilaian. Sehingga rubrik penilaian akibatnya menggunakan skala Likert. Skala Likert di breakdown. Skalanya berapa? Atau 4 atau 5. Nanti 4 sampai 5 baru diturunkan menjadikan nilai angka. Makanya memang kadang-kadang kita suka terjebak dengan nilai angka. Kadang-kadang angka 100 di 100 di 46 dengan 100 di 115 sama apa beda angkanya? Angkanya sama. Yang membedakan kompetensi anak. Nah, disitulah makanya ayo kita sama-sama membuat sebuah paradigma baru bahwa untuk meningkatkan nilai rapot, mudah-mudahan sekarang kalau terjadi penilaian yang nilai rapot tidak digunakan sebagai alat seleksi, saya lebih setuju. Oke, supaya Bapak Ibu lebih mudah mengukur, tidak terjebak dengan tuntutan, sehingga kita bisa nge-grade anak-anaknya. Harapan besarnya seperti itu. Kalau kebijakannya nggak berubah ya paling ya. Kalau kebijakannya masih tetap ya mau nggak mau Bapak Ibu guru harus bisa istilahnya menempatkan tuntutan dan tuntunan. Tuntutan, oke, selesaikan. Tuntunan, Bapak Ibu juga punya kewajiban berkaitan dengan tuntunan. Ini produknya seperti di sini. Kemarin juga saya nanya ke Pak Muhyiddin, Pak, kalau menilai anak saya aja boleh nggak? Wah, harus pakai anak juga supaya ada 2 informasi dari anak siap gimana, dari anak dan kita seperti apa. Makanya kemarin saya mencoba untuk belajar pakai deep learning di kelas 7C. Mungkin agak keberisikan ya, karena kan di luar tuh rame, supaya mereka fokus ke bermaknanya dapat, apalagi memori tentang keluarga. Ya saya pakai itu, suaranya supaya kencang. Dan alhamdulillah ternyata saya coba di kelas 7D sebagai pretest ya, dengan tema yang sama, materi yang sama dan seterusnya sama. Ternyata yang dirasakan di 7D tidak dapat nih kebermaknanya, karena mereka itu tipe-tipe anak yang hiperaktif. 7D itu hiperaktif. Nah, makanya metodenya nggak bisa kita ceramah aja, harus ada istilahnya pendekatan persuasif supaya bisa mereka tujuannya dapat. Kalau tujuannya presentasi, mendorong anak gitu. Ternyata ada anak Selena, mau udah Selena. Terus siapa lagi tuh? Si Saher. Terus ada lagi anak-anak yang senang komunikatif. Terus ada anak yang betakilan satu yang mohon maaf ya agak botak tuh. Ternyata dia kan hiperaktif banget tuh ya. Tetapi pada saat diberikan kesempatan dia memimpin teman-temannya bisa. Pas kelas 7C dengan metode yang berbeda tapi dia lebih luas, ternyata mereka lebih dapat kebermaknaannya. Ada yang nangis dan sebagainya, ada yang memberikan refleksi setelah materi itu, dan akhirnya mereka membuat surat cinta. Jadi nanti kelas 7B dan 7C dan 7D mereka akan membuat buku yang judul surat cinta untuk orang tua. Insya Allah berarti ada kurang lebih ada 70 eksemplar. Berarti nanti minggu depan insya Allah akan cetak. Oke, itulah. Jadi terus apa berkaitan dengan penilaian dan prinsip pembelajaran? Berkaitan dengan assessment dikaitkan dengan prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran kan ada 3 tadi. Ada berkesadaran, kebermaknaan, dan mengembirakan. Sadar mereka itu tugasnya sebagai siswa. Oke, makna apa yang akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan gembira itu bisa ngikutin prosesnya. Gak selamanya tadi Biswa mereka-rekan dengan hahi-hahi, tapi bisa ternyata Pak, mereka mengikuti, karena gembira itu bisa diekspresikan dengan menangis, bisa ketawa, bisa dengan tenang dan kondusif ternyata. Disitulah. Oke, next. Oke, inilah mungkin bahan dasar kita asesmen di sini untuk nanti dirancang dalam sebuah proses RPP. RPP inilah dasar, dan RPP ini nggak bisa kita walaupun kita kadang-kadang suka ada anggapan asumsi bahwa kalau PPT hanya sebatas administrasi, nggak berdampak pada pembelajaran. Ada lagi yang punya pemikiran, saya buat RPP udah bagus,
kondisi anaknya berbeda, langsung terjun bebas langsung. Medianya nggak dapat atau medianya ada bermasalah, yang tadinya mau nyiapin info dan sebagainya, contohnya mati lampu kayak kemarin tuh. Akibatnya apa? Gagal kan? Tapi di situ pada saat RPP ini bagaimana esensialnya, baru nanti selanjutnya diaplikasikan. Ini tentu umpan balik. Setiap pembelajaran minimal kita akan diberikan sebuah hal-hal yang sifatnya umpan balik supaya menjadi feedback buat diri kita. Saya suka mengajukan sebuah pertanyaan kepada anak di minimal 15 menit sebelum akhir. Apa sih yang kalian dapat setelah materi di sini? Tuliskan materi yang kalian dapat hari ini. Dituliskan. Terus ditunjuklah anaknya. Setiap anak punya pemahaman yang berbeda, pakai bahasa sendiri. Umpan balik di situ bahwa mengukur tidak selamanya anak itu diam duduk manis itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Supaya lupanya tetap nempel, lupanya tetap nempel, materi tetap ingat nempel di kita supaya lupanya dikurangi. Karena anak-anak pada saat serius, oke serius, besok tanya lagi belum teringat gitu. Makanya dibuat. Terus tadi dengan kolaboratif, saya simulasikan kita ada anak si A, masalah umpan balik. Si A kita pasti ngobrol di ruang guru. Si A ini nggak bisa nih, dia susah diajarnya, boro-boro dia kagak ngerti gitu. Terus kata si B, enggak, dia nggak bisa kalau pelajaran saya. Kenapa di pelajaran saya nggak bisa? Bisa. Itulah fungsi yang kolaboratif. Jadi kita combine nanti dengan guru-guru yang lain supaya bisa mendiagnosis anak-anak kenapa di pelajaran A bisa, di pelajaran B tidak bisa. Strateginya kita harus duduk bareng. Oke. Next, cukup. Nah ini berkaitan dengan perbedaan Bloom, taksonomi Solo, pengalaman belajar dan deskripsi. Pengalaman belajar di sini tercantum dalam nanti rancangan LPP berkaitan dengan struktural dan sebagainya. Ini penguatan-penguatan yang akan kita capai berkaitan yang ditentukan nanti jadi sebuah kompetensi kata kerjanya. Cukup untuk assessment. Pas, oke nanti dilanjutkan untuk masih ada apa ini data sedikit. Oke, mungkin itu dapat saya sampaikan. Tadi kita dapat bagaimana pemahaman alternatif, inquiry kolaboratif, dan assessment. Bagaimana cara membuat hal-halnya? Kita nanti duduk bareng di pertemuan sesi berikutnya. Bagaimana membuat sesuatu hal assessment yang menarik, bagaimana membuat RPP yang kulit sesuai dengan tujuan harapan kita. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Mohon izin Bapak Ibu mau berkaitan dengan hal seperti ini, bukan saya mengajar atau menggurui, tidak dalam hal-hal yang lain. Kita sama-sama belajar. Saya guru, tapi ingin berguru dengan dari Bapak Ibu. Pengalaman saya masih jauh dan istilahnya pengalaman saya masih jauh-jauh kemana dan belum mahir begitu dengan hal tersebut. Makanya kita sama-sama belajar. Di sini banyak Bapak Ibu guru yang lebih paham tentang assessment. Kita sama-sama terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia di sesi kedua. Terima kasih. Demikian dari narasumber kita yang berasal dari Bandung. Berikutnya narasumber dari Bogor. Yang pertama tadi narasumber dari Bekasi. Saya melihat Bu Soraya sedikit ngantuk, kita tepuk jari satu ya Bapak Ibu. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Semua berbunyi 1, 2, 3, siap belajar. Yuk bersama-sama. Roknya nyantok. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua 1, 2, 3. Siap belajar. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua 1, 2, 3. Siap belajar.
pembahasan RPP. Silakan siapkan kertas dan pensil karena ada banyak format yang berubah dari kurikulum Merdeka. Berikutnya adalah narasumber dari Bogor, kepada Ibu Heni MPD, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Yuni yang cantik dan baik hati. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tak semangat, siap belajar, mantap. Kalau saya bilang guru hebat, jawabannya yes gitu ya. Kalau saya bilang guru cerdas, oke. Jangan dibalik ya. Karena fokus kata yes dan oke itu ada apa ya, motivasi dalam diri. Ya, semoga Bapak Ibu jadi hebat-hebat dan cerdas-cerdas. Guru hebat, yes. Guru hebat, yes. Guru cerdas, oke. Mantap, luar biasa, mudah-mudahan kita cerdas Bapak Ibu ya. Sebagai motivasi masuk ke dalam intrinsik kita. Bapak Ibu, ini yang terakhir perencanaan pembelajaran. Semoga kedepannya kita implementasi, minggu depan langsung bikin RPP-nya ya Bapak Ibu ya. Pak Nada, mohon maaf yang pertama itu kita yang bulat-bulat warna merah, warna kuning merah itu kalau begininya. Gitu. Nah Bapak Ibu, sebenarnya bikin RPP mendalam itu tidak jauh dari lingkaran warna-warni ini Bapak Ibu ya. Ada biru, kuning oranye gitu ya. Kemudian biru muda, putih. Nah inilah pembelajaran dalam. Sebenarnya RPP deep learning itu apa sih? Coba, ada yang tahu nggak sih? Artinya deep learning aja apa tuh? Sebenarnya tadi udah dijelaskan, siapa yang memang Bapak Ibu yang cerdas-cerdas yang bisa menjelaskan sedikit aja supaya nanti nyambung. Umpan balik gitu ya. Jangan anak doang ditanya. Mungkin Pak Kus, apa artinya deep learning sebenarnya Pak Kus? RPP ya. Salah jangan jawabannya. Pas sekolah juga bisa salah. Yaitu RPP yang mampu menampilkan 8 dimensi profil lulusan dengan proses melalui mengetahui, merefleksi, menerapkan dengan olah pikir, olah rasa, olahraga, dan seterusnya, olah hati, ya. Luar biasa Bapak ini hadiahnya apa nih ya? Semangat Bapak Ibu, semoga yang lainnya juga ingat ya, itu udah panjang lebar kali bagi semuanya dijelaskan sama Bapak. Jadi yang sebenarnya adalah deep learning itu adalah mendalam RPP yang bukan saja hanya sebuah dokumen administrasi, tetapi sebagai alat Bapak Ibu, alat strategis yang Bapak Ibu gunakan untuk memastikan apakah proses belajar Bapak Ibu sudah bermakna atau mendalam. Itu ya. Sudahkah nanti pembelajaran akan Ibu tampilkan itu bermakna dan mendalam? Apa sih arti bermakna? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Nana. Bermakna itu artinya yang kontekstual, yang nyata, yang memang anak itu disesuaikan ke hubungan mereka setiap hari. Dia akan temukan. Jadi itu bermakna buat anak. Lalu mendalam seperti apa? Tidak hanya memahami, tetapi sampai anak bernalar kritis, kreatif, dan menciptakan dan mengaplikasi. Itulah mendalam. Selebihnya tadi ya dihubungkan dengan olah rasa, olah hati, dan olahraga. Itu adalah proses di dalam pembelajaran nantinya. Memang pada intinya RPP deep learning itu bertujuan ke arah holistik ya, sifatnya humanistik ke anak. Kita memuliakan anak. Anak mau apa? Jangan kembali ke kita. Kita mau apa jangan. Tapi anak mau apa dengan kebutuhan dia. Itu intinya. Ya Bapak Ibu ya, anak ke depannya mau apa ini? Jadi anak itu belajarnya jangan apa yang dipelajari, tapi mengapa mereka belajar. Mereka sadar. Kan tadi ada kata prinsip. Ya prinsipnya itu apa tadi dia? Yang warnanya, oke kita lihat dulu ya, kita pelajari dulu ya. Yang warnanya putih itu adalah dimensi Bapak Ibu ya. Yang 8 tadi kita sudah hafalkan melalui gerakan. Yang memang itu cepat hafalan memang harus dibantu dengan gerakan. Yang saya juga kalau belajar anak-anak
Kalau saya bilang truk, dia bilang fertilisasi. Truk, saya bilang bulat, zigot, mereka tetap cepat. Tapi kalau di sini ketika dibilang tangan kita ke atas, benar, kritis, kreatif, keluargaan, mandiri, berkolaborasi, beriman dan bertakwa, kesehatan dan komunikasi. Tadi turun satu balik ya. Oke, itu adalah prinsip, dimensi yang akan turun di dalam RPP, Bapak Ibu. Jadi harus dituangkan dalam RPP. Setelah di mana letaknya? Setelah identifikasi. Jadi sebelumnya kan ibu dulu yang memperkenalkan diri, nama, SMP dulu, identifikasinya SMP, terus fasenya D, kelas berapa, pelajarannya apa, materinya apa, kan udah tuh. Lalu baru identifikasi. Di dalam identifikasi, oke, kita coba Bapak Ibu lihat. Di dalam identifikasi ada mengidentifikasi kesiapan murid. Nah, Bapak Ibu mengajar murid mana? Apa murid yang luar biasa atau yang high atau middle atau low atau memang berkebutuhan khusus? Dijelaskan dalam identifikasi murid. Oh, gaya mereka kebanyakan visual karena mungkin dia itu adalah tunarungu atau dia apa namanya? Visual kan nonton. Berarti dia awalnya dia tunarungu ya. Kalau misalnya tunarungu auditorium. Oke gitu ya. Jadi dijelaskan di dalam RPP, Bapak Ibu. Kalaupun tidak nggak apa-apa ya. Ini cuman apa istilahnya nggak terlalu wajib, tapi yang wajib adalah dimensinya. Kalau dijelaskan lebih bagus. Oh, anak 46 ini kebanyakan muridnya adalah siswa-siswa yang auditori misalnya. Kasih tahu atau tiga-tiganya dijelaskan dalam RPP identifikasi ya. Nah, kemudian setelah identifikasi desain pembelajarannya, karakteristik materi pelajarannya, kemudian dimensinya sudah dijelaskan, baru keduanya ke bawahnya desain pembelajaran. Nah, di desain pembelajaran Bapak Ibu masukkan TP, tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu dari mana? Dari CP diturunkan. Ibu, Bapak Ibu lihat CP yang terbaru ya. Sekarang sudah ada CP yang terbaru. Yang permen nomor berapa ya Pak? 11. Itu ada CP terbaru, Bapak Ibu bisa ambil lebih esensial. Karena memang kita nanti ngambil materinya esensial gitu. Setelah TP sudah terbentuk, yang esensial ya Bapak Ibu jangan terlalu menghayal kemana-mana yang sifatnya itu nyata. Setelah itu Bapak Ibu, setelah tujuan pembelajaran yang kedua adalah praktek pedagogik. Ini nggak jelas dan ya, praktek pedagogik yaitu kerangka pembelajaran. Tadi kan yang biru-biru tadi itu warnanya kerangka pembelajaran. Ada praktek pedagogi, kemitraan, pembelajaran, pembelajaran matematika. Nanti saya akan memberikan bagaimana cara menghafal kembali ke tadi warna-warna. Jadi Bapak Ibu bisa menghafal sendiri ya, melihat warna aja ya, sudah hafal. Nah, praktek pedagogis seperti apa sih? Gitu kan ya. Praktek pedagogis itu adalah bagaimana Ibu saat terjun mengajar, atau Ibu mau modelnya yang tadi dijelaskan PDL, atau Ibu mau gaya model apa sih istilahnya kalau gaya belajar Pak, model-model jigsaw atau TOT, TGT, apalagi tentu yang lupa lagi itu gaya belajar Pak, model-modelnya itu ya. Itu masuk pada pedagogis. Kemudian kalau kemitraan pembelajaran Bapak Ibu nanti akan bermitra ke siapa? Boleh ke lintas pelajaran, boleh ke orang tua murid, boleh ke narasumber atau yang tokoh-tokoh masyarakat, dimasukkan dalam RPP. Itu wajib ya. Kalau dulu kan nggak pakai ya, sekarang pakai. Kemitraannya dengan siapa? Oh, dengan orang tua. Seperti saya tuh IPA itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, saya bikin proyek menanam pohon, lalu saya bermitra dengan orang tua. Saya tulis bermitra dengan orang tua itu. Nah, kemudian lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran Bapak Ibu mau butuh lingkungan seperti apa? Oh, di luar aja saya ngajarnya yaitu di outdoor. Boleh aja dijelaskan sama RPP. Saya mengajar di lingkungan belajar outdoor. Dikasih tahu apa di halaman, apa di musola, diberikan pemberitahuan di situ di RPP-nya, ya Bapak Ibu. Kemudian lingkungan belajar sudah, boleh juga mungkin di pinggir kali Bapak Ibu mau nyoba belajar bawa anak, tapi jangan nanti.
Yang terakhir ada pemanfaatan digital. Udah nyaman, bikin kali udah direnovasi bagus gitu ya, aja mau dibawa. Pemanfaatan digital ya, oke Bapak Ibu bisa menggunakan platform belajar yang banyak sekali Bapak Ibu kenal. Ya kayak Kahoot, kayak Quizlet, kayak Wordwall, kayak macam-macam semuanya banyak. Ada komik sederhana atau dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Itu ditulis juga dalam desain pembelajaran gitu. Jadi tadi Bapak Ibu ini yang pertama tujuan desain pembelajaran, satu tujuan, yang kedua praktek pedagogi, yang ketiga lingkungan belajar, kemitraan, dan yang terakhir adalah apa? Pemanfaatan digital. Itu semuanya ditulis, ya ditulis. Kemudian yang terakhir pengalaman belajar. Nah kalau pengalaman belajar, Bapak Ibu seperti apa sih pengalaman belajar? Bapak Ibu dulu pernah menulis FPP itu seperti pendahuluan, inti, penutup gitu kan? Pendahuluan, inti, penutup itu sama aja sebenarnya sama. Tetapi yang bedanya di dalam itu Bapak Ibu harus bisa memasukkan kata berkesadaran, anak-anak sadar bagaimana caranya. Oh dengan activity misalnya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu namanya assessment as learning. S itu kan berarti di awal pembelajaran ada as learning. Ya, ada for learning, ada off learning. Bapak Ibu, coba saya pengen tanya sama Pak Seto, apa sih bedanya as learning, for learning, dan off learning? Apa sih bedanya ya? Barangkali bisa. Kalau as learning itu refleksi diri murid dan proses pembelajaran. Kalau for learning itu untuk perbaikan proses pembelajaran. Satunya lagi apa tadi ya Bu? Learning. Off learning. Learning Nggak tahu. Barangkali ada yang tahu off learning saat kapan dilakukan? Ibu ya ini. Sama terserah aja ya. Sehat semua ya. Bapak Ibu dapat setelah ditanya. Oke, sedikit tadi saya tambahkan asesmen tadi ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita lagi belajar itu cuma dua, as learning dan for learning aja. Ya, nah kapan as learning? Saat pertama kali kita mau belajar nih, kamu tahu nggak sih tentang gosip sekarang itu bahwasanya apa misalnya gosip? Gunung di mana gitu mau meletus? Enggak tahu. Oh berarti dia belum tahu nih. Terus itu as learning kita catat tuh. Nanti kan saya akan ajarkan tuh misalnya. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan, boleh pertanyaan lisan, boleh tes apa kalau kita mau presentasi pengantaran post-tes ya, apa tuh? Ngambil tes itu juga sebagai as learning. Pengen tahu nih anak tarafnya sedalam apa ya, itu as learning. Nah kalau for learning lagi proses belajar nih, lagi memang dia diskusi, kita catat. Oh ini dia sudah bisa jawab atau dia mau masukkan ide-ide, kita catat. Itu sebagai nilai poin anak for learning. Jadi umpan balik nanti kita tes juga. Oh ternyata anak bisanya seperti ini, begini. Itu sebagai umpan balik kita. Nah umpan balik itu pada for learning ya, for learning. Tetapi kalau off learning nggak ada umpan balik. Off itu adalah akhir dari pembelajaran, seperti sumatif. Nah itu udah akhir. Jadi nggak ada umpan balik. Anak-anak nanti kita belajar lagi, kamu nilai sedikit udah gini, nggak usah, udah terakhir gitu ya. Itu off, namanya udah off. Coba apanya Bapak Ibu ya, maaf ya. Jadi S dan for saat proses pembelajaran. Sedangkan off udah akhir, sebagai hasil yang akan kita lihat berapa dalam sih anak-anak mendapatkan ilmu yang kita ajarkan gitu. Itu off. Ya Bapak Ibu ya. Nah, yang itu adalah pengalaman belajar. Sekali lagi kembali lagi ada kata yang tadi tuh Pak, yang merah-merah tadi apa punya prinsip ya, ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu tiga-tiga harus masuk di dalam pengalaman belajar, harus masuk ya. Jadi ketika di sini ada nih belajar memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kita harus tahu ini tingkatnya memahami nih, oh ini tingkatnya mengaplikasi, oh ini tingkatnya refleksi. Kata-katanya seperti apa nanti saya kasih contohnya ya, RPP yang sudah jadi biar cepet, yang kira-kira 5 menit lagi. Nah ini nih ya, kita coba sama-sama menghafal yuk Bapak Ibu. Yang putih tadi apa sih? Yang putih namanya
dimensi. Dimensi ada berapa sih? 8. Kemudian yang warna biru muda apa sih? Prinsip. Biru muda itu adalah prinsip. Prinsip yaitu bermakna, berkesadaran, bermakna, mengembirakan yang Bapak Ibu tahu tadi, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Itu adalah apa tadi Bapak Ibu? Prinsip. Ingat ya, yang warna biru muda prinsip, yang warna putih dimensi, yang warna kuning atau oranye adalah pengalaman belajar yang ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu semuanya harus ada dalam RPP. Dan yang terakhir adalah kerangka pembelajaran yang kita kenal tadi, desain pembelajaran. Nah, kerangka pembelajaran atau desain pembelajaran, tadi 4 ya Bapak Ibu tadi, praktek pedagogis, apalagi Bu? Lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, untuk tujuan pembelajaran boleh masuk di situ, boleh di atasnya. Ya, tadi kan bisa ada tujuan, yang sebenarnya ada 4 kerangka atau desain pembelajaran. Gitu. Sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Sebenarnya gampang kok bikinnya ya. Nah sekarang Pak Nana mohon maaf, WA saya dibuka ada contoh RPP. Kemudian kalau yang dari saya nanti ada juga nanti saya akan berikan loh. Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah bingung cara bikinnya. Bapak Ibu tinggal klik aja di Gemini atau ChatGPT untuk bisa membuat, minta tolong lah ya sama Gemini, langsung aja, soalnya nggak usah mikir ya. Cuman asal Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan karakteristik anak-anak. Kalau ini terlalu tinggi, Bapak Ibu bisa turunkan mana bisa ya? Udah dikirim belum? Udah ya. Mahasiswa. Apa yang pakai? Ini udah mahasiswa. Mahasiswa juga ada ini. Ya betul kan nih? Pelan-pelan. Ya betul ya? Ada apa? Iya, panik dia. Betul kan dia? Bapak Ibu dimakan gorengannya, boleh ya dimakan? Iya. Bapak Ibu contoh soal yang mau ngikutin soalnya ada. Oh, kalau Tadi foto Pak. piring masa punya Diikat sih tadi. kasih Pak dari jauh. Dari subuh-subuh udah. Ya sambil makan deh, santai aja ya. Nah ini modelnya sebenarnya dari kementerian ya. Ini maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tulislah identifikasi diri kita juga, apa sih sekolah mana, bisa juga belajar itu biasa ya. Lalu identifikasinya di sini ngambilnya cuma langsung dimensi, nggak ada murid. Tapi boleh di tulisan boleh, bagaimana ada murid boleh juga. Ada yang RPP-nya dikasih muridnya juga. Kemudian desain pelajarannya ada tujuan, ada pedagogi. Turun ke bawah Pak. Ada kemitraan. Nah di sini mencari tujuan, Bapak Ibu mau berapa pertemuan nih? Langsung satu EPP aja boleh gitu ya. Mungkin ini cuma satu pertemuan, jadi satu tujuan. Lalu praktek pedagogiknya dia pakai
PBJR dengan model pembelajaran Jigsaw gitu ya. Kemudian untuk kemitraannya dia bermitra dengan kolaborasi murid, kemudian apa lagi tuh tim kesehatan masyarakat, juga dia dengan sumber terpercaya. Kemudian lingkungannya dia menggunakan apa Pak? Memberikan kesempatan kepada murid secara berkelompok untuk mengisi informasi sumber terpercaya. Oh dia pakai lingkungannya itu menggunakan internet, wawancara dengan tim kesehatan gitu, atau dia pakai daring. Kalau lingkungan pelajaran sebenarnya tergantung kita maunya ya, mau di dalam kelas, di luar kelas, daring, luring. Nah itu adalah kalau kita contoh Pak, apa sih bodi namanya apa ya? Ya, bodi apa sih bedanya? Oke, selanjutnya ini maaf di pemanfaatan digital itu ya tadi saya bilang menggunakan aplikasi macam-macam ya, platform belajar bisa. Selanjutnya asesmen. Nah asesmen itu kalau yang pertama mungkin pertemuan pertama dengan asesmen apa gitu ya, e-learning. Kemudian itu dia di sini tulis di sini memahami, tingkat memahaminya itu murid diberi pertanyaan tematik. Seperti misalnya saat di sekolah dasar, apakah kalian pernah pelajari tentang organ gitu? Itu asesmen e-learning ya, e-learning kan? Hah? E-learning ya Bapak Ibu ya. Apakah kalian tahu organ apa yang berperan? Nah itu pertanyaan tematik yang kita anggap sebagai asesmen awal atau diagnostik ya, e-learning. Selanjutnya. Kemudian murid diminta mengidentifikasi organ. Nah, saat mengidentifikasi di sini sudah mulailah dia. Nah, coba apa sih kata memahami, mengaplikasi dan merefleksi? Kita harus paham kapan anak itu bisa dikatakan memahami. Kalau dia sudah bertanya, dia bertanya berarti sudah kena itu dia memahami. Kalau dia sudah bisa menjawab, itu memahami gitu loh. Saat proses belajar, anak bertanya, ibu emang itu kalau organ usus itu bisa apa namanya keliling-keliling nggak Bu gitu. Itu istilahnya dia pengen tahu. Rasa keingin-tahuan itu disebut dia memahami gitu ya. Lalu dia mau aplikasi ya, mungkin Bapak Ibu bisa tahu lah apa aja aplikasi ya. Dia bisa menerapkan apa yang sudah diajarkan, misalnya disuruh gambar organ-organ sendiri gitu ya, tanpa harus lihat kiri kan. Oh organ khusus ada di sini, dia bisa gambar. Nah itu udah mengaplikasi. Selanjutnya kalau merefleksi nanti antar murid atau guru langsung menyimpulkan lalu bertanya apakah ada yang kurang paham gitu atau nah ini ya